Selamat siang pemirsa yang menyaksikan Prioritas Indonesia Metro TV. Indonesia telah memasuki babak baru hukum pidana. Meski KUHP dan KUHAP telah berlaku sejak 2 Januari 2026, masih menimbulkan kegelisahan dari masyarakat. Kita akan membahas langsung bersama dengan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Profesor Edi. Prof Edi, selamat siang. Terima kasih atas waktunya, Prof. Selamat siang, Mbak. Makasih sama-sama. Prof, hukum ini memang sangat dekat dengan kita ya, Prof. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur pun kita akan bersinggungan dengan hukum ya, Prof. Nah, perubahan apa sih, Prof, yang paling berdampak pada masyarakat, terutama saat berhadapan dengan aparat penegak hukum dalam KUHP dan KUHAP itu? Kalau kita lihat KUHP ini kan hukum materialnya ya. Jadi dalam KUHP nasional ini dia berpegang kepada beberapa visi. Tidak lagi mengutamakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, tetapi dia mengutamakan, menekankan pada keadilan korektif. Keadilan korektif itu artinya apa? Artinya bahwa pelaku tindak pidana itu akan dikenakan sanksi. Sanksi itu bisa berupa pidana, bisa berupa tindakan. Yang kedua, KUHP yang baru ini juga berorientasi pada keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini ditujukan kepada korban. Dia harus dipulihkan, direstorasi. Dan yang ketiga, KUHP baru ini berorientasi pada keadilan rehabilitatif, artinya pelaku tidak hanya dikenakan sanksi tetapi juga diperbaiki. Demikian pula dengan korban, tidak hanya dipulihkan tetapi juga diperbaiki. Hal ini akan berdampak terhadap masyarakat dalam pengertian bahwa dari keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif, kita mengenal nanti ada yang namanya mekanisme restoratif justice, yang itu juga tertuang di dalam KUHAP. Meskipun restoratif justice ini diperkenalkan, tetapi tidak semua perkara bisa dikenakan restoratif justice. Hanya perkara yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, kemudian hanya terhadap pelaku tindak pidana untuk pertama kalinya, dan yang paling penting, restoratif itu harus atas persetujuan korban. Artinya kalau korban tidak setuju, maka proses itu akan berjalan normal seperti biasa. Di dalam KUHP itu sudah dijelaskan bahwa kalau penyidik penuntut umum bertindak secara unprofesional, dia atau bertindak melakukan hal yang sewenang-wenang atau merendahkan martabat atau inhuman act, perbuatan yang tidak manusiawi, maka akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi etik. Jadi ada 2 sanksi yang dikenakan, etik dan sanksi pidana. Tentunya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sanksi pidananya di mana? Sanksi pidananya itu diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP itu ada bab khusus tentang tindak pidana terhadap proses peradilan. Tindak pidana terhadap proses peradilan itu termasuk juga misalnya ada penyiksaan, ada tindakan sewenang-wenang, tetapi juga misalnya merekayasa kasus, termasuk dalamnya melakukan rekayasa terhadap bukti. Ini semua ada diatur dalam hukum materialnya, yang kemudian itu akan dilaksanakan hukum acaranya dengan KUHAP. Nah, ini menjawab pertanyaan kegelisahan tentang aparat penegak hukum ya, Prof. Kemarin waktu konvers juga dibahas di KUHP, ini ada 3 isu yang menggema ya di masyarakat, terutama tentang kritik versus penghinaan, Prof. Sebenarnya ini kan beda tipis untuk lembaga negara. Mungkin bisa didefinisikan? Ya, beda tipis bagi orang yang tidak paham. Tapi kalau bagi orang yang paham itu bukan beda tipis, sangat berbeda. Kalau kritik itu berarti ada suatu kebijakan, ada suatu polisi dari pemerintah, dari negara, dari suatu lembaga yang memang perlu dikoreksi, lalu timbullah kritik. Kalau penghinaan di dalam KUHP, apalagi terhadap presiden atau wakil presiden atau terhadap lembaga negara, itu sudah dibatasi. Dibatasinya apa? Dibatasinya satu, penghinaan itu adalah dalam bentuk penistaan. Penistaan itu apa? Penistaan itu misalnya menyamakan seseorang dengan kebun binatang. Dan yang kedua, termasuk dalam penghinaan itu hanya fitnah. Ya, fitnah itu saya kira jangankan hukum positif, ajaran agama pun melarang fitnah. Jadi titik berat penghinaan di dalam konteks penyerangan harkat dan martabat presiden, di dalam konteks penyerangan mengenai kehormatan suatu lembaga hanya ada 2. Satu adalah menista dan yang kedua adalah memfitnah. Saya kira menista dan memfitnah itu kan memang perbedaannya sangat tajam dengan kritik. Apalagi di dalam pasal 218
terutama penjelasannya mengatakan bahwa pasal ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi demokrasi, untuk membatasi kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan, tidak dimaksudkan menghambat kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya kritik. Jadi kritik itu tetap diakui dan salah satu kritik diwujudkan dalam unjuk rasa. Ini kan Prof kemarin juga menegaskan bahwa unjuk rasa ini wajib memberikan pemberitahuan bukan izin. Iya kan Prof? Nah, mekanisme pemberitahuan ini seperti apa sih Prof? Ya cukup saja yang bertanggung jawab terhadap demonstrasi atau pawai itu atau unjuk rasa memberitahu kepada pihak berwajib. Nah, memberitahu kan tinggal dia bikin surat pemberitahuan bahwa pada hari ini, jam ini, di sini kami akan melakukan unjuk rasa, jumlah massa sekitar 1.000 orang. Sudah cukup. Cukup itu saja. Bukan izin. Kalau izin kan kalau dia tidak mengizinkan maka tidak bisa. Kalau itu jelas membatasi kebebasan berdemokrasi. Tapi ini kan dia memberitahukan. Apa maksud memberitahukan ini? Supaya aparat berwajib, dalam hal ini adalah polisi, bisa melakukan rekayasa lalu lintas. Karena apa? Ketika orang menggunakan haknya untuk bebas berbicara, bebas berpendapat dalam bentuk unjuk rasa yang ribuan massa, pasti akan mengganggu hak orang lain. Terutama adalah hak pengguna jalan. Oleh karena itu, pemberitahuan ini maksudnya adalah supaya ada rekayasa lalu lintas atau hal-hal untuk mencegah jangan sampai hak pengguna jalan lainnya terlanggar. Bisa digarisbawahi nggak Prof, tindak pidana seperti apa saja yang bisa? Persis, itu yang penting. Plea bargaining itu mirip juga dengan restoratif justice, bahwa kemudian ada ancaman pidananya tidak boleh lebih dari 5 tahun dan lain sebagainya. Seperti pembunuhan, tindak pidana kekerasan seksual, korupsi? Itu nggak bisa. Oh, korupsi, terorisme nggak bisa. Prof, satu lagi terkait dengan privacy. Banyak yang bilang bahwa negara ini terlalu kepo mencampuri urusan privasi, terutama terkait dengan perzinahan dan juga kohabitasi. Meski delik aduannya ini dari suami istri ataupun orang tua atau anak. Ataupun anak ya Prof ya. Nah, karena ini ruang private, pembuktiannya ini seperti apa sih Prof? Ya, ini kan kita win-win solution ya. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi di Sulawesi Utara, mereka menganggap bahwa pasal ini melanggar privasi orang, sehingga minta untuk dicabut. Lalu kemudian ketika ketika kita sosialisasikan pasal ini di Sumatera Barat, malah mereka mengatakan pasal tentang perzinahan dan kohabitasi ini terlalu lemah karena delik aduan. Mereka bilang seharusnya siapapun bisa melapor karena ini bertentangan dengan hukum Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Hal seperti ini, kami pembentuk undang-undang kan harus memutuskan. Kalau kita mengikuti aspirasi dari Sulawesi Utara, maka Sumatera Barat akan mengatakan kita tidak aspiratif. Kalau kita mengikuti dari Sumatera Barat, maka Sulawesi Utara mengatakan kita tidak aspiratif. Oleh karena itu dicarikan win-win solution bahwa ini diatur tetapi tidak mudah untuk diterapkan. Karena delik aduannya adalah absolut. Kalau delik aduan absolut untuk perzinahan, yang bisa mengadukan hanya istri atau suami. Kalau untuk kohabitasi, yang bisa mengadukan adalah orang tua atau anak. Itu saja. Oke. Kemudian berarti kalau misalnya orang tua melihat anaknya begitu, cukup membawa foto atau seperti apa? Ya, sekarang sebetulnya simpel. Orang tua siapa sebetulnya yang tega memenjarakan anaknya? Itu saja kan ya. Sebetulnya itu saja sebetulnya. Makanya memang itu sangat dibatasi betul ya untuk siapa yang mengadu. Dan itu sebetulnya untuk mencegah sebagai suatu pengendalian sosial supaya tidak terjadi razia, tidak terjadi penggerbekan. Karena kan deliknya aduannya absolut. Kalau delik biasa siapapun boleh menggerebek kan kira-kira begitu. Tapi karena ini absolut harus ada pengaduan,
maka tidak bisa sembarangan. Oke, kemudian terkait dengan tindak pidana korupsi, Prof, di KUHP yang baru ini kan batas bawahnya adalah 2 tahun, sedangkan di UU Tipikor yang lama ini kan 4 tahun, Prof. Apakah ini sesuai dengan semangat Presiden Prabowo yang juga mau memberantas korupsi? Itu karena hanya lihat pasal 603-nya. Kalau pasal 604 lebih berat. 604 itu ancaman minimumnya 2 tahun, di pasal 3 itu 1 tahun. Nah, jadi mau lihat pasal mana nih? Kalau lihat pasal 2, memang undang-undang KUHP lebih ringan daripada undang-undang Tipikor. Tapi kalau lihat pasal 3-nya, undang-undang KUHP ini lebih berat daripada undang-undang Tipikor. Jadi semata-mata mengapa pasal 3 ini lebih berat? Karena dia melakukan kejahatan ini dalam jabatan tentang penyalahgunaan kewenangan yang menjadi pasal 604 di KUHP yang baru. Oke, kemudian terkait dengan banyak pakar hukum yang juga bilang, Prof, bahwa restoratif justice dan juga plea bargaining ini bisa menjadi ajang jual beli. Saya kira apapun peluang itu pasti ada. Makanya diutamakan itu adalah moral dari aparat penegak hukum. Mau sebagus apapun hukum itu pasti ada celah, pasti ada. Bagi orang yang memahami hukum, sudah diatur secara ketat, pasti ada celah. Makanya dikembalikan kepada moral aparat penegak hukum. Ketika orang berbicara soal plea bargaining atau restoratif justice, mengapa dasar yang paling utama itu adalah persetujuan korban. Kalau korban nggak setuju, nggak bisa restoratif, perkara akan jalan terus. Yang kedua, ini juga terlalu banyak komentar tentang plea bargaining dari beberapa guru besar juga yang sebetulnya tidak memahami mengenai apa itu plea bargaining, ya. Jangan dikira plea bargaining itu nggak ada sidang pengadilan, ada. Jadi misalnya nih, saya melakukan penganiayaan. Penganiayaan itu mengakibatkan luka. Ancaman pidananya 4 tahun. Begitu di penyidikan, di dalam KUHP dikatakan bahwa penyidik berwenang untuk menerima pengakuan bersalah. Saya mengaku bersalah nih. Pengakuan bersalah saya oleh penyidik akan berkoordinasi dengan penuntut umum. Karena ada pasal tentang hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum. Sampai di penuntut umum, di berkas, sudah segala macam, saya sudah mengaku bersalah. Tidak hanya mengaku bersalah, saya juga melakukan ganti rugi terhadap korban yang saya aniaya. Jangan dikira tidak sidang pengadilan, tetap sidang pengadilan. Cuma acara biasa dirubah menjadi acara singkat. Mengapa acara singkat? Tidak perlu rumit lagi pembuktiannya. Saya sudah mengaku bersalah, bukti-buktinya ini. Saya juga sudah melakukan ganti rugi terhadap korban. Maka pengakuan bersalah ini dipakai sebagai dasar untuk keringanan tuntutan. Jadi kalau tadi 4 tahun, mungkin saya dituntut hanya 2 tahun. Jadi itu diputus semua oleh pengadilan, ya. Tapi bisa digarisbawahi nggak, Prof, tindak pidana seperti apa saja yang bisa? Persis, itu yang penting. Plea bargaining itu mirip juga dengan restoratif justice, bahwa kemudian ada ancaman pidananya tidak boleh lebih dari 5 tahun dan lain sebagainya. Seperti pembunuhan, tindak pidana kekerasan seksual, korupsi? Itu nggak bisa. Oh, korupsi, terorisme nggak bisa. Restoratif tidak bisa juga berbicara soal plea bargaining, termasuk pencucian uang, itu nggak bisa. Cuma kasihan kan rata-rata ya, termasuk tadi yang dikatakan tidak membaca secara utuh. Kadang-kadang orang itu membaca separuh-separuh, dia hanya lihat di pasal yang pengen dia kritik saja, tapi dia tidak membaca secara utuh. Sama halnya, dia hanya lihat KUHP di buku 2 tentang tindak pidana, tapi dia tidak membaca ketentuan buku 1. Itu ibarat kalau orang mengaji tiba-tiba langsung dia lompat ke juz 30, dia nggak dari juz 1 dulu, ya. Itu sama dengan kita dengar di medsos dan lain sebagainya. Okay. Ya. Berarti proses hukum yang sudah berjalan ini pakainya jadi KUHP di dalam KUHP maupun KUHP itu ada ketentuan peralihan. Semua perkara yang telah diproses sebelum 2 Januari menggunakan KUHP maupun KUHP yang lama. Kecuali jika ketentuan itu menurut KUHP yang baru lebih menguntungkan atau lebih ringan. Itu saja dalam ketentuan peralihan. Jadi kalau sekali lagi ukurannya itu mana ketentuan yang lebih ringan. Karena dikatakan dalam ketentuan peralihan sebelum 2 Januari pakai KUHP yang lama. Untuk KUHP-nya tetap pakai yang lama, kecuali yang baru itu lebih menguntungkan. Itulah ukurannya. Ya.
Tapi kalau misalnya di dalam jalannya masyarakat bukan yang sedang dalam proses hukum, Prof. Masyarakat yang saat ini ternyata masih kalau memperlakukan sekarang undang-undang ini nggak mungkin. Kalau sekarang ini KUHP yang lama sudah nggak berlaku. Yang berlaku adalah KUHP baru. Kalau kejahatannya terjadi sekarang. Kalau ternyata masih diperlakukan dengan cara Seharusnya yang sama, tidak. Itu seharusnya bisa tidak, ya, Prof? mengakibatkan dakwaan batal demi hukum itu. Ya, saya kira dengan KUHP dan KUHAP yang baru, dalam KUHP yang baru itu ada keadilan korektif, restoratif, rehabilitatif. Di dalam KUHAP yang baru itu ada perlindungan HAM. Saya kira itu sudah lengkap ya. Kita artinya sudah menuju paradigma hukum pidana modern. Oke. Saya kira kritik, kemudian berbagai tanggapan terhadap KUHP dan KUHAP yang baru, saya menganggap itu wajar ya. Dan saya kira tidak ada masalah. Tugas kami pemerintah adalah selalu memberikan penjelasan kepada publik, sosialisasi agar publik memahami betul KUHP dan KUHAP baru dan tidak perlu khawatir dengan pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang baru. Apalagi dengan KUHAP yang baru, ini hak-hak asasi manusia itu betul-betul dilindungi. Dan itu secara eksplisit diatur di dalam KUHAP. Dan kalau ada masyarakat yang menganggap dengan KUHP maupun dengan KUHAP yang baru itu ada hak-haknya yang terlanggar, ya saya kira ini kan KUHAP dan KUHP kan bukan kitab suci. Dan saya katakan tadi, ini tidak sempurna. Ya bisa melakukan jalan konstitusional, diuji di Mahkamah Konstitusi, dibatalkan, kan nanti kita punya Mahkamah Konstitusi yang bisa menilai apakah pasal ini bertentangan ataukah tidak dengan konstitusi. Dan saya kira cara-cara yang elegan seperti ini juga sudah dilakukan oleh masyarakat. Begitu KUHP berlaku, sudah ada 8 gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kita berharap tentu ini menjawab kegelisahan dari masyarakat, Prof, terutama tentang isu-isu substansial di KUHP maupun di KUHAP. Terima kasih banyak Prof Edi telah bergabung bersama kami di Prioritas Indonesia. Pemirsa, demikian Prioritas Indonesia pada hari ini. Saya Elma Rosana, pamit undur diri, sampai jumpa.